Ah, Rere mengeram dan tertawa persis seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Danang bertanya di situ. Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh anak ini, katanya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisah pengalamannya Jessica ketika mendaki ke Gunung Semeru bersama 3 orang temannya di tahun 2014. Di mana salah satu teman pendakian mereka melakukan sebuah pelanggaran di gunung itu. Alhasil, Jessica bersama rombongannya mengalami berbagai teror oleh makhluk astral penghuni gunung itu. Nah, apa saja pelanggaran yang sudah dilakukan oleh temannya Jessica ini dan teror apa yang mereka alami? Yuk sama-sama kita simak kisah lengkapnya. Aku Jessica Pramudita, mencintai alam karena di sana akan kita dapati betapa indahnya Nusantara bumi pertiwi ini. Aku kelahiran Batu Malang, sebuah tanah kelahiran di kaki Semeru. Ini adalah kisah pendakian yang keempat. Karena ketiga kalinya aku mendaki Semeru, namun gak pernah berdiri di puncak Mahameru. Karena banyak sekali halangan yang datang dari berbagai gangguan alam, juga karena gangguan dari jahilnya astral gaib penunggu Gunung Semeru itu. Pagi ini, aku sangat ingin kembali ke Semeru, mengulang langkah, namun gak mau lagi gagal sampai ke puncak seperti beberapa bulan yang lalu. Lalu kurai handphoneku, kuhubungi sahabat terbaikku. Halo, assalamualaikum Re. Halo, waalaikumsalam Jess. Tumben nih pagi-pagi nelpon. Ada apa nih? Jawab Rere, sahabatku paling the best. Lama banget sih ngangkatnya. Lagian kamu, tumben amat telepon pagi-pagi gini. Ada apaan sih? Tanya Rere. Aku ingin naik Semeru lagi. Temenin ya Re. Hah? Kamu gila ya? Udah 3 kali kita gagal muncak. Kamu masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Harapku mulai mengeluarkan jurus andalanku. Iya. Sama siapa aja mau nanjaknya emangnya Jess? Rere bertanya lagi padaku. Gampang lah itu. Nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Oke, jawabku, sembari menunggu kabar baik. Setelah ku tutup telepon, kini aku coba hubungi teman-temanku yang lain. Lalu setelah semua setuju, dan hari juga sudah diputuskan, aku jadikan rumahku sebagai titik temu dengan yang lain. Karena rumahku yang terdekat dengan jalur pendakian. Lalu keesokan harinya, di tanggal 9 Agustus, aku terbangun dengan semangat baru. Hari yang akan mewujudkan impianku menggapai puncak Mahameru. Assalamualaikum. Terdengar suara yang gak asing di telingaku. Siapa lagi kalau bukan sahabatku Rere. Waalaikumsalam, jawab tanteku yang kebetulan saat itu lagi ada di rumah. Karena lagi liburan dari luar kota. Jessie ada tante? Tanya Rere yang sudah berdiri dengan setelan ala pendaki lengkap dengan keril besar di punggungnya. Ada tuh Neng, ayo masuk dulu, jawab tanteku mempersilahkan. Nggak berapa lama ku dengar tanteku memanggil dengan suara cerewetnya. Jessica, ada temanmu datang nih. Iya tante, suruh tunggu sebentar, jawabku. Sambil membatin karena kerasnya suara tanteku. Kayak toa masjid. Tapi
meskipun bagaimana juga dia tetap tante kesayanganku. Setelah aku keluar sambil menyeret karirku, kulihat Rere sudah duduk di sofa sambil menunggu kehadiranku. "Loh, kok sendiri? Yang lain mana?" tanyaku. "Iya, bentar lagi masih pada di jalan. Bentar lagi juga nyusul," jelas Rere. Sambil menunggu yang lain datang, kami lewati waktu dengan ngobrol ala emak-emak. Ya kayak begibah lah, ngegosip kesana kemari. Sampai akhirnya datanglah dua orang sahabatku, Dion dan Danang. Nah, di sini aku akan sedikit menceritakan kenapa kami sampai gagal 3 kali di pendakian sebelumnya. Pertama, teror dari demit Ranukumbolo yang usil mengganggu kami waktu itu. Kenapa harus di area Ranukumbolo yang begitu indah semua itu terjadi? Dan rentetan kejadian demi kejadian persis di tempat favoritku itu. Gangguan waktu itu kami dijahili oleh makhluk astral yang berbentuk wanita seram. Kemudian pendakian kedua, makhluk yang ada di Ranukumbolo itu berwujud sosok anak kecil yang sangat jahil. Yang paling parah, pendakian beberapa bulan lalu. Karena temanku kebetulan ketika itu lagi datang bulan. Alhasil, keusilan lelembut pun makin menjadi-jadi. Sampai kejadian temanku kerasukan dan meminta darah segar. Kerasukan pampir apa ya? Ya kayak gitulah mungkin ya. Hingga akhirnya setiap kejadian itu aku dan teman sependakianku memilih untuk turun dan gak melanjutkan perjalanan yang sangat horor ketika itu. Pagi ini tanggal 12 Agustus, akhirnya perjalanan kami sampai di area penitipan motor yang kebetulan rumah saudaraku sendiri. Kami pun berjalan bersemangat dengan tekad baru, semangat untuk sampai ke puncak Mahameru dan gak mau gagal lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tekad yang siap hadapi segala misteri yang ada di Gunung Semeru. Siang ini kami sudah sampai di base camp Ranupani dengan cuaca cerah. "Ayo kita wudhu dulu semua," ajakku ke mereka, agar kita naik dalam keadaan suci, dengan harapan nggak ada lagi gangguan-gangguan gaib apapun. Kita pun bergiliran berwudu dengan air mineral yang sudah kami siapkan, dan kami pun sholat terlebih dahulu. "Yon, kamu urus si Maksi ya," aku pun menyuruh Dion. "Iya sayang," jawabnya sambil nyengir. "Ah, terserahlah mau panggil apa," ucapku dalam hati. Gak berapa lama, Dion pun berlari kecil menghampiri. "Oke, semua udah siap." "Dari tadi kek lama banget bangke," ujar Rere yang jutek dan tampak kesal. "Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru." Danang mencoba mengingatkan yang sedari tadi hanya diam. "Nah, gitu dong Nang, ngomong dari tadi. Jangan diem aja," kataku memudarkan suasana yang mulai bete dengan sendirinya. Entah pengaruh apa, suasana asik itu seketika berubah. Rere jadi uring-uringan. Setelah semuanya beres, termasuk cek ulang perlengkapan dan semuanya sudah siap, kami pun berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Dion sang mantanku. Lalu perjalanan pun kami lanjutkan. Ranupani kini kami tinggalkan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Pendakian akan sangat terasa berat jika hanya diam antara satu dengan yang lainnya. Hingga aku pun bernyanyi meskipun dengan napas yang ngos-ngosan. Dan akhirnya semua pun ikut nyanyi dengan nada masing-masing yang gak karuan. Ya maklumlah di pendakian,
Napas sebagian untuk jalan, sebagian untuk nyanyi, ya Senin Kamis lah napasnya. Hingga 3-4 jam kami pun melangkah memijakan kaki di pendakian ini. Dan sudah terlihat hamparan danau dan banyaknya burung yang sedang diberi makan oleh para pendaki. Tuh kan, Ranukumbolo lagi. Seakan dia melihat masa lalu itu, di mana dia pernah kerasukan di tempat ini. Udah Re, banyakin doa saja. Dengerin tuh Re, ucap Danang menyetujui ucapanku. Oke, kita ngecamp di sini saja ya. Sebentar lagi kayaknya hujan sore ini. Danang pun mengajak kami ngecamp di Ranukumbolo, yang jelas-jelas di sini adalah momok bagi kita semua. Karena teringat akan semua teror demit Ranukumbolo. Akankah gangguan itu ada lagi malam ini? Batin pun masih terus bertanya-tanya. Tapi alam pun menandakan kalaupun dilanjut itu tidak memungkinkan. Karena mendung di langit udah mulai hitam yang sebentar lagi bakal turun hujan. Lalu kami pun berinisiatif mendirikan tenda di tempat itu. Setelah tenda didirikan oleh Dion dan Danang, aku sama Rere pun mempersiapkan makanan. Makanan istimewa para pendaki gunung, yaitu mie instan sama telur. Dan tenda pun kini berdiri, makanan pun juga udah siap. Aku dan yang lain pun melanjutkan makan, kemudian lanjut sholat asar. Tapi di sini Rere dan Dion malah memilih untuk rebahan. Katanya sih capek gitu. Ya udahlah. Kemudian aku dan Danang sholat berjamaah berdua. Karena kami berdua nggak tahu arah kiblat, sementara kompas juga nggak ada yang bawa. Lalu kami pun putusin untuk sholat menghadap ke danau, sambil memohon kepada Tuhan, jika arah ini salah, maka ampunilah kami, karena kami hanya menunaikan kewajiban sebagai hamba-Mu. Setelah selesai sholat, dilanjut dengan Danang yang bertadarus untuk tujuan membentengi kami dari gangguan jin setempat. Aku hanya rebahan sambil melepaskan lelah dan membaca novel yang selalu aku bawa ketika muncak. Ngapain kamu kesini? Pulang, pulang. Tiba-tiba suara wanita terdengar olehku untuk menyuruh turun dan pulang. Suara siapa itu? Sementara Rere terlelap dalam tidurnya. Ranukumbolo dengan misterinya masih usil menggangguku. Bayangan wanita berwajah menyeramkan kembali melintas. Suara yang kini ku dengar seakan melarang kami untuk bertamu ke alam Semeru. Danang yang masih melakukan pemagaran dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba Dion berteriak penuh emosi. Ayo kita lanjut perjalanan ke atas. Hujan sudah reda. Sementara hujan masih bercampur angin di luar sana. Apaan sih lu Yon? Di luar masih hujan deras kayak gitu. Mau nekat naik, yang ada hipo nanti. Jawabku setengah emosi. Sudah. Kita tunggu besok aja baru naik. Malam ini di sini saja, nggak ada yang kemana-mana. Danang yang menenangkan suasana. Danang ini punya kepribadian yang istimewa menurutku. Memang lebih pendiam, tapi pola pikirnya lebih dewasa dan bisa menjadi panutan. Dia juga orangnya alim dan taat beribadah. Terserahlah. Aku mau tidur saja. Dion yang kesal dan entah kenapa dia mengira hujan di luar sudah reda. Sementara hujan angin mengguyur kami di tepian danau mistis ini. Menjelang waktu maghrib, aku dengan posisi berbaring meneruskan membaca novel. Danang masih melanjutkan bermunajat.
Sementara Rere dan Dion tidur di waktu yang tidak sewajarnya. Dan tiba-tiba aku mencium bebauan yang aneh. Dari bau amis darah yang sangat anyir berubah jadi bau yang sangat wangi, seperti bau melati. Dan kini berganti lagi menjadi bau seperti dupa, kemenyan yang lagi dibakar. Aku pun tanya ke Danang soal bebauan ini. "Nang, kamu nyium gak bau melati?" "Enggak, aku cium bau amis," katanya. Aku pun langsung merinding. Hingga aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 6:30 malam. Sudah kelewat maghribku. Lalu aku ajak Danang untuk sholat isya dan menjamak maghrib yang terasa kelewat karena gangguan bebauan yang membuatku takut tadi. Malam yang kami lalui seakan panjang dan waktu pun bergerak lambat. Hujan yang terus mengguyur bumi agak mulai tenang dan tidak bercampur dengan angin. Namun, suhu malam ini sangat dingin terasa, ditambah lagi dengan hawa yang sangat tidak enak yang bersumber dari alam lain Ranukumbolo. Rere pun terbangun karena lapar dan mengajakku memasak makan malam. Lalu kami pun makan berempat setelah membangunkan Dion. Usai makan, aku menata keril untuk pembatas tidurku. Aku tidur di sebelah Rere, dan sisi lain Dion bersebelahan dengan Danang. Ketika mereka bertiga tengah tidur, aku masih resah mengatur posisi yang serba salah karena gak nyaman. Dan kembali bau amis darah itu tercium lagi. Ya Allah, lindungilah aku, juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi kami untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Terus aku berdoa dalam hati. Karena rasa takut yang terus mengganggu, aku mencoba membangunkan Rere yang ada di sebelahku. Namun dia tidak terbangun, justru Danang yang terbangun. "Kamu kenapa, Jess?" tanyanya. "Kamu nyium bau amis lagi gak, Nang?" "Enggak tuh. Udahlah, istirahat aja. Jangan lupa baca doa, suruhnya ke aku." Lalu kuoleskan minyak kayu putih di bawah hidungku, berharap bisa menghilangkan bau anyirnya darah itu. Hingga aku pun terlelap tidur dan terbangun lagi. Kulihat Danang masih duduk. "Nang, gak tidur?" Kini aku yang bertanya padanya. "Belum, Jess." "Kamu dengar gak? Ada bunyi seperti kereta kencana melintas barusan." "Hah?" Aku langsung bengong mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Danang. Semua gangguan aku rasakan sampai datangnya waktu subuh. Akhirnya kita pun prepare perlengkapan untuk lanjut nanjak pagi ini. Namun kembali lagi jahilnya lelembut gak selesai pagi ini. Kami yang menyusuri tanjakan cinta serasa lama banget. Sepertinya cuman mengulang-ulang melewati tanjakan itu. Akhirnya kami pun mutusin berhenti dan memanjatkan doa sebisa kami semua. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang kami lalui. "Istirahat dulu aja," ajak Dion. Dan kami pun beristirahat sambil ngobrol. Namun di sela-sela ngobrol, kembali Dion bikin ulah dengan menanyakan apa doa yang kami ucapkan dalam hati saat diputar-putar di bawah tadi. "Kalian berdoa apa tadi?" tanya dia. "Aku berharap sampai ke puncak di pendakian ini," jawab Rere. "Kalau kamu, Jess?" "Sama. Doaku juga seperti Rere," jawabku. "Kamu, Nang?"
Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti. Jawabnya yang sangat dewasa menurutku. Emang kamu berdoa apa, Yon? Rere menyela. Hehehe. Aku berdoa agar bisa balikan sama Jessie. Jawaban yang membuatku hilang mood mendengarnya. Apaan sih? Dari kemarin manggilnya sayang-sayang, sekarang berdoa begitu pula, jawabku ketus. Sudah yuk, lanjut jalan. Setelah Danang mengajak kami beranjak. Kami susuri perjalanan lagi sampai akhirnya aku pun tersadar kalau kami sekarang udah terpisah. Aku hanya berdua dengan Danang. Sementara Dion dan Rere yang tadinya di belakang udah gak kelihatan lagi. Singkat cerita, kini kami telah sampai di Kalimati. Dan aku melihat dengan jelas tenda berjejer di area ini. Mereka mana yang gak muncul-muncul? Kita tunggu dulu mereka di sini, Jess. Jawab Danang yang tidak menjawab pertanyaanku. Hingga tengah hari berlalu, kami pun menunggu mereka di Kalimati. Tapi gak kunjung juga datang. Sebaiknya kita turun, nyusul mereka. Hah? Gila apa? Kita udah di sini, Nang. Masa mau turun lagi? Aku nggak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Mulailah keegoisanku muncul saat itu. Karena memang nggak mau gagal lagi bersujud di atas Mahameru. Bukan karena aku nggak setia kawan. Tapi kalau turun lagi, alangkah lelahnya bakal nanjak lagi nanti. Lebih baik nunggu sampai mereka tiba. Begitu pikirku, walaupun terlihat tampak memang egois. Sampai aku dan Danang pun mendirikan tenda di tempat itu. Hingga menjelang maghrib, mereka berdua tak kunjung tiba. Lalu aku putuskan untuk turun mencari Rere dan Dion dengan meninggalkan semua peralatan. Dan alhamdulillah, setelah lama mencari, akhirnya kami menemukan mereka berdua. Yang ternyata mereka hanya muter-muter di area itu. Kemudian kami mengajak mereka untuk naik ke tempat tenda kami yang masih aman di tempat ini. Kini setelah di tenda, aku buatkan mereka makanan. Tapi tampak ada kejanggalan di kedua sahabatku ini. Mereka yang suka nyablak ngomong sembarangan tanpa rem, kini cuma terlihat diam dengan tatapan mata kosong. Kulihat Rere seperti kedinginan dan tampak pucat. Re, pakai jaketku nih. Aku pun meminjamkan jaket gunungku, berharap dia tidak lagi kedinginan. Yang paling aku takutkan kalau dia sampai kena hipo. Dia pun mengangguk dan kemudian memakai jaketku. Selama kami ngecamp di Kalimati, aku masih mencium bau-bau itu. Dan di sini mulai terdengar suara gending gamelan mengalun. Dan saat itu, kulihat Dion dan Rere mulai tertidur. Jess, kamu gak tidur? Tanya Danang kepadaku. Belum, Nang. Aku mau bertanya soal bunyi gamelan itu. Tapi aku urungkan. Karena kulihat yang lain sepertinya nggak mendengar suara gending gamelan itu. Ya sudah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan. Iya, Nang. Akhir obrolanku yang kini semuanya pada tertidur. Hanya aku sendiri yang masih terjaga dengan bau yang aneh ditambah dengan suara gamelan yang mengalun. Tak butuh lama, aku pun tertidur dan bermimpi yang sangat aneh. Didatangi oleh sosok nenek-nenek. Dan nenek itu ngomong, "Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian." Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu.
tapi teman kamu mengotori tanah Semeru. Sampai akhirnya badan ini seperti ditindihin dan dicekik. Seluruh badanku kaku, nggak bisa digerakin sama sekali. Padahal mataku sudah terbuka, tapi kondisiku susah untuk digerakin. Jess, bangun Jess, bangun. Danang pun mencoba membangunkanku. Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur. Aku hanya membaca istighfar dan membayangkan sosok nenek tadi. Jessica, Danang pun memanggilku lagi. Iya Nang, aku sholat tahajud dulu ya imbuhku. Ya sudah, kita jamaah saja ya. Selesai kami beribadah, aku pun mengobrol dengan Danang yang disusul Dion yang kini ikutan bangun. Namun aku merasa ada sosok tinggi besar berdiri tepat di belakang tenda kami. Entah yang lain merasakannya atau tidak, kulihat Danang masih duduk dan membaca ayat suci. Dion kini sibuk dengan HP-nya. Kamu nggak sholat, Yon? Enggak, Jess. Dingin jawabnya, yang masih asik melihat layar HP-nya. Pagi itu, kami pun melanjutkan perjalanan di tanggal 15 Agustus. Yang di atas sana sudah menjadi hamparan bebatuan gurun pasir yang menghalang puncak Mahameru yang kami impikan. Namun di sini kembali gagalnya perjalanan. Rere yang dari kemarin terdiam, kini kerasukan nenek-nenek yang ada dalam mimpiku tadi. Berbagai doa dan cara kami lakukan, tapi tidak membawakan hasil. Udah, pegangin aja tubuh Rere. Danang pun menyuruh kami untuk memegangi tubuh Rere. Karena sejak tadi, Rere meronta-ronta, memberontak, melawan, dan mengeluarkan berbagai ucapan dan ancaman kepada kami semua. Di sini aku hanya bisa menangis, berharap ada pendaki lain yang datang menolong. Di Kalimati itu banyak tenda berdiri, tapi tidak satu pun aku lihat adanya pendaki yang naik dan menolong, bahkan sekedar lewat pun gak ada. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu. Aku yang menangis dan tetap memegangi Rere sambil dibantu sama Dion. Dan sangat lama kejadian itu, hingga Danang memberikan air yang sudah dia doakan. Dan tubuh kerasukan itu pun seketika jatuh pingsan. Akhirnya kita putusin untuk turun sambil menunggu Rere sadar. Kami pun duduk hampir seharian di situ. Satu pun manusia nggak ada yang singgah, bahkan terlihat. Sampai Danang ngediriin tenda lagi di malam ketiga ini. Kembali kami pun ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik, lalu turun. Malam itu pun kami berembuk untuk turun besok paginya. Aku mau kita semua turun, pulang, dan gak perlu kita naik ke Semeru lagi kalau kayak gini kejadiannya. Ya udah, kita besok pulang saja, jawab Dion. Enggak, Jess, aku mau lanjut. Suara Rere terdengar lemas. Dia masih terbaring sambil memejamkan mata. Buat apa naik lagi, Re? Lihat kondisi kamu. Kalian kalau mau turun, terserah. Aku tetap mau naik, mau mewujudkan impianku, Jess. Re, kamu mikir dong. Sudah, biarkan Rere istirahat dulu aja, Jess. Danang pun menengahi perdebatan kami. Tapi Kanang, lihat kondisinya. Aku pun masih kesal sambil menahan emosi. Karena udah lemes, masih pingin maksa ke puncak. Itu perbuatan Rere ketika itu. Iya Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin orang yang sedang sakit.
Lebih baik berdoa lalu istirahat. Aku pun kini hanya menangis di sudut tenda melihat sahabatku yang kini kondisinya lemah. Aku yang masih menahan emosi karena semua akibat keegoisan masing-masing. Kini sudah dengan kesepakatan dan demi permintaan Rere, kami pun mutusin untuk tetap naik sampai ke puncak Mahameru. Dengan memapah Rere yang lemah dan dengan susah payah akibat kejadian yang menimpa Rere kemarin, kami pun berjalan berempat hingga akhirnya sampailah kami di puncak di tanggal 16 Agustus tahun 2014. Dan impianku pun ketika itu untuk sampai di puncak Mahameru terwujud meskipun kami tidak bisa lama di atas karena melihat kondisi Rere yang lemah. Tercapai sudah impian kami berempat. Untuk keempat kalinya kami kembali ke Semeru. Hanya sujud syukur memanjatkan doa, lalu kami pun beranjak turun. Semua barang juga tenda kami packing. Setelah semuanya beres, kami pun turun satu persatu. Hingga gak kerasa tangisku memecah saat itu. Ayo turun, kasihan Rere, isakku. Iya Jess, udah gak usah nangis lagi. Dion pun menenangkanku. Makasih ya buat kalian sahabatku. Suara itu keluar dari sudut bibir pucatnya Rere. Ya udah, ayo pelan-pelan kita turun, ajak Dion. Sementara Danang masih terdiam di situ. Rere pun dipapah untuk berjalan oleh mereka berdua. Dan aku mengikuti dari belakang sambil membawa 2 keril milikku dan Rere. Di depan kami yang tadinya berjejer tenda di area Kalimati, kini terlihat tinggal hamparan luas dengan rumput yang sudah mengering. Aku merasa aneh di sini. Nang, Danang. Aku pun memanggil Danang yang masih berjalan sambil memapah sahabatku Rere. Sudah Jess, berdoa saja. Di bawah saja nanti ceritanya. Danang pun memotong omonganku. Karena pasti dia juga sudah merasakan keanehan ini. Tenda-tenda itu kemana hilangnya? Tiba-tiba Dion menjabarkan apa yang kita lihat. Sudah Yon, banyak berdoa saja. Abaikan semua yang ganjil yang kita lihat kemarin. Oke Nang. Kalimati yang kini kami lalui malam itu kosong, gak terlihat satupun tenda ataupun satu pendaki, gak ada sama sekali. Yang ada hanya kami berempat menapaki misteri ini. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa menjadi seperti ini? Kami pun mulai menuruni savana di tengah panasnya siang ini. Hingga tiba-tiba Rere berteriak minta ampun. Dia menangis sambil duduk menyembunyikan mukanya. Dion dan Danang yang tadinya memapah Rere ikut jongkok dan bertanya, "Rere, kenapa Re?" Tanya Danang. "Istighfar Re, kamu lihat apa Re?" "Yon, jangan tanya seperti itu." Danang terlihat emosi. Pergi. Rere menangis sambil tangannya bergerak-gerak seakan-akan mengusir sesuatu. Rere mengeram dan tertawa persis seperti nenek-nenek. Jelas dia kerasukan lagi. "Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru." "Siapa kamu?" Danang bertanya di situ. "Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini," katanya sambil tertawa. Tiba-tiba Rere bangkit dan mau berlari. Untung Dion sigap dan menangkap tubuh Rere. Dan kami bertiga memegangi tubuh Rere yang kini mengamuk sambil teriak.
Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini. Teriakku dengan emosi yang meluap. Kalian pegangin, jangan sampai lepas. Ujar Danang yang membacakan ayat kursi, juga kalimat-kalimat suci. Hingga keluarlah makhluk yang ada di tubuh Rere. Kini Rere pingsan lagi. Aku pun bertanya kepada Dion dengan nada marah. Apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku gak ngapa-ngapain, Jess. Sumpah. Udah bilang saja. Waktu terpisah, kalian ngapain aja? Jess, tenang Jess. Udah Nang, kamu diem dulu. Waktu aku terpisah sama kalian, itu karena aku nungguin Rere yang kebelet kencing, Jess. Dia kencing di balik pohon itu, jelas Dion sambil menunjuk ke sebuah pohon. Ya Tuhanku, apakah ini sebuah kesalahan? Aku hanya menangis saat itu, dengan kondisi yang sangat lelah, bahkan teror pun gak berhenti di situ saja. Ketika Rere terbangun, aku pun memberinya air minum. Kamu kencing di mana, Re? Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku lagi dapat, Jess. Jelas Rere masih dalam keadaan lemah. Kamu datang bulan, Re? Tanyaku. Pantes lah, potong Dion. Apa sih, On? Meski aku kaget dengan penjelasan Rere, mau marah juga buat apa? Hingga Danang pun menyuruh Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air yang dia kasih. Setelah bekas itu disiram, kami pun melanjutkan turun dengan kondisi Rere yang sudah bisa berjalan sendiri. Ranukumbolo kami lewati begitu saja sampai kembali ke Ranupane dan beristirahat di rumah saudaraku sambil menceritakan semua kejadian itu. Malam itu juga kami pun pulang dan aku yang diantar Dion sementara Rere diantar sama Danang. Setelah beberapa hari dari pendakian, kami berempat nggak ada komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya orang tua Rere memberi kabar kalau Rere sakit semenjak turun dari pendakian itu. Kami bertiga pun menjenguk Rere dan mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhan Rere. Pengobatan medis dan juga non medis sudah dijalani. Hingga keluarganya Rere pun mengajaknya pindah ke Bandung. Tapi takdir menuntun Rere untuk berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa sebulan setelah pendakian itu. Dan untuk sahabatku Rere, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburmu, mengampuni segala dosa-dosa semasa hidup dan memberikan tempat terindah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hal yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Maka dari itu kita harus bisa mawas diri. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pendakiannya Jessica Pramudita asal Malang ketika mendaki ke Gunung Semeru bersama para sahabatnya. Dan gak lupa juga kita doakan buat almarhumah Rere. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan kuburnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil segala pelajaran dari kejadian ini agar lebih berhati-hati dan tetap menghormati alam sekitar. Karena memang kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.